Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 281. Jack menyalakan sebatang rokok dan mengisapnya perlahan, sebelum dia berbicara dengan santai. Aku tidak pernah menyangka, kamu akan bergaul dengan anak-anak seperti ini, Sena. Kamu berani berkomplot dengan mereka, untuk mencuri uang dari ayah dan ibu. Seberapa bodohnya kamu? Aku bodoh. Sena menjadi marah, ketika dia mendengar perkataan Jack. Kamu hanyalah seorang pensiunan militer, aku tahu kamu seorang petarung yang terampil. Aku sudah mengetahui itu. Lalu bagaimana? Kamu hanya seorang pengawal, menurutku, kamu tidak sehebat itu. Sena berkata, sambil melipat tangan di depan dadanya. Bagaimanapun, aku tidak memiliki banyak uang, dan aku membutuhkan uang. Aku hanya ingin mendapatkan uang, apakah aku salah? Dia melanjutkan. Aku tidak berpikir, aku adalah seseorang yang bodoh. Aku sudah mendapatkan $760.000 dari pekerjaan yang terakhir, lumayan bukan? Karena Jack sudah mengetahuinya, Sena memutuskan untuk membuang semua kepura-puraannya. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan kepadaku? Akan lebih baik bagimu untuk tetap tinggal di rumah, dan kamu hanya menggali kuburanmu sendiri dengan datang ke sini. Kamu sudah bersama Ben begitu lama. Apakah kamu benar-benar tidak memiliki perasaan kepadanya? Kemarahan muncul dalam diri Jack. Meskipun dia tidak banyak bicara dengan Ben, dia bisa melihat, Ben benar-benar menyukai Sena dan berniat untuk menikahinya. Perasaan. Apa gunanya perasaan? Apakah perasaan bisa memberiku makan? Sena masih melipat tangan di depan dadanya, senyum kejam menghiasi bibirnya. Dia hanyalah pecundang, dan jika dia bukan seorang gamer yang fantastis, dan jika aku sendiri tidak tertarik pada game, aku akan mencampakkannya sejak lama. Sena dengan cepat memikirkan sesuatu. Jack datang ke sini sendirian, apakah itu berarti Jack tidak memiliki banyak bukti tentang rencana jahatnya? Akan lebih baik jika Jack mati saja di sini, dan identitasnya tidak akan terungkap. Lebih jauh lagi, ada kemungkinan dia bisa menipu $3 juta itu ke tangannya. Tentu saja, kedua mobil Porsche juga bernilai cukup mahal, akan lebih baik jika dia bisa menjualnya. Tuan Muda Howard, kamu tidak bisa membiarkan bajingan ini meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sekarang karena dia ada di sini, kita bunuh saja dia. Kata Sena sederhana, ketika dia memikirkan semua ini. Sepertinya, kamu masih berniat menggunakan Ben idiot itu. Tuan Muda Howard berkata sambil tersenyum. Tentu saja, itu akan menjadi yang terbaik jika penyamaranku tidak terbongkar. Bagaimana jika itu akan berguna nanti? Kata Sena sambil tersenyum. Jangan khawatir tentang itu, kamu bahkan tidak perlu menyebutkannya. Bajingan ini memukuli 4 orang kita, dia tidak akan lolos begitu saja. Selain itu, dia merusak skema besarku hari ini. 3 juta ada dalam jangkauan kita, dan bajingan kecil ini menghancurkan semuanya. Sudah 2 tahun sejak aku, Ruben Howard, menjalankan bisnis, dan ini pertama kalinya aku merasakan kegagalan. Ruben meretakkan lehernya, dan mengamati sekelilingnya. Sepetak hutan ini tidak terlalu buruk, dan tempat ini cukup terpencil. Hal itu akan menjadi tempat yang bagus, untuk menjadi kuburannya. Aku di sini hanya untuk $3,8 juta. Tapi sepertinya, aku harus menghancurkan kesombonganmu. Jack terkekeh, dia membuang rokok itu ke tanah dan mematikannya. Bunuh dia. Ruben melambaikan tangan, menyatakan perintahnya. Kamu hanya seorang veteran tentara, kamu pikir kamu siapa? Hari ini, brengsek, kamu punya pilihan untuk mengambil jalan keluar yang mudah, namun, kamu malah memaksakan dirimu ke dalam neraka. Dalam sekejap, 7 atau 8 orang segera mengepung Jack. Bos, pasangan tua itu tidak pernah punya uang $3 juta. Tas itu hanya berisi kertas bekas, tidak ada uang di dalamnya. Bajingan ini memikat kita ke dalam perangkapnya. Salah satu pria yang telah dipukuli sebelumnya, datang ke hadapan Ruben, melaporkan semuanya dengan sangat keras. Kamu cukup pintar, bajingan. Ruben menyunggingkan seringai dingin, matanya tidak mengandung apa-apa, selain racun murni. Sebaiknya, kamu pastikan dia dipukuli sampai mati. Tidak mungkin, tidak ada uang di dalam tas mereka. Sena terdiam. Dia mengira, dia bisa menipu $3 juta ketika dia kembali kepada Ruben untuk melaporkan temuannya. Dia tidak pernah berharap, semua uang yang ada di dalam tas itu palsu. Bab 282. Dengarkan aku, Pang. Tidak ada gunanya
meskipun jika kamu berlutut dan memohon untuk hidupmu sekarang. Anak buah Howard sangat arogan. Mereka memiliki banyak orang, dia tidak percaya, mereka tidak bisa mengurus satu orang. Tamparan. Dalam sepersekian detik, Jack tampaknya telah beraparate sebelum mendengus. Kemudian, dengan jentikan tangannya, dia melayangkan tamparan ke sisi wajah salah satu anak buah Howard. Pria itu menarik napas dengan tajam, gerakan Jack terlalu cepat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dia sudah mendapat tamparan. Dia mengepalkan jarinya, bersiap untuk meninju Jack. Yang lain juga bergerak melompat ke depan. Namun, Jack dengan cepat meraih lengan salah satu anak buah Howard dalam sekejap, dan dengan ayunan yang kuat, anak buah Howard itu dikirim secara spiral ke orang-orang yang bergerak ke depan. Kemudian, Jack melepaskan cengkeramannya, dan orang itu dikirim terbang, menabrak pohon di dekatnya. Darah menyembur dari mulutnya, saat dia mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Sekelompok orang yang lemah. Aku merawat kalian dengan baik setiap hari, dan kalian sangat tidak berguna. Ruben mengerti, Jack bukanlah orang yang mudah dikalahkan, ketika dia melihat adegan itu. Kalian semua, tangkap dia. Katanya memerintah. Di sini, semua orang selain Sena dan Ruben bergegas menuju Jack. Orang-orang dari sebelumnya yang jatuh, mereka segera bangkit, dan menyerbu ke arah Jack juga. Sepertinya, aku harus membunuh beberapa dari kalian. Jack menghela napas. Dia awalnya berpikir, orang yang dia lempar ke pohon, yang kini tergeletak di tanah dan memuntahkan darah, akan cukup untuk menakut-nakuti kelompok orang-orang ini. Dengan demikian, kejadian ini akan memaksa bos mereka untuk memberinya uang. Jelas, Jack terlalu naif, kelompok orang-orang ini tidak akan menyerah begitu saja. Patah, patah, patah. Jack segera bergerak dengan cepat, dan mematahkan leher 7 atau 8 orang secara berurutan. Orang-orang yang tersisa sangat terkejut ketika melihat adegan itu, dan mereka berhenti di jalur mereka. Mereka bisa menyaksikan teman-teman mereka sudah tergeletak di tanah. Bos, sepertinya mereka sudah mati. Salah satu pria berlari dan meletakkan jari-jarinya di bawah hidung rekannya sebelum mengucapkan kata-kata itu. Mereka sebenarnya bukan bagian dari Dewa Naga, mereka hanya menyukai balap motor. Lagi pula, mereka tidak perlu takut dengan apapun ketika berada di bawah kepemimpinan Ruben. Setelah berkali-kali berhasil merampas barang-barang orang lain, mereka menjadi lebih berani. Sekelompok orang-orang ini dijuluki perampok sepeda motor. Siapapun yang mengenal mereka, tidak akan berani memprovokasi dan menyinggung mereka. Mereka tidak pernah menyangka, veteran militer ini akan tiba-tiba muncul, dan dia akan menjadi petarung yang sangat terampil. Dia juga sangat berani, membunuh beberapa orang dalam sekejap. Biasanya, mereka akan mengambil pisau untuk memotong beberapa anggota tubuh orang lain, tetapi mereka tidak pernah membunuh siapapun sebelumnya. Tentu saja, mereka merasa sangat ketakutan ketika menyaksikan rekan-rekan mereka yang mati, dan ada beberapa dari mereka kakinya gemetaran. Brengsek, apakah kamu menganggapku sebagai penurut? Ruben segera berlari ke bagian belakang sepeda motornya, dan mengeluarkan sebuah pistol, langsung mengarahkannya kepada Jack. Aku tidak pernah berharap kamu menjadi setangguh ini, Pang. Katanya. Sepertinya, bawahanku yang tidak berguna itu tidak mampu menandingimu. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan acuh tak acuh, tapi aku punya permainan untukmu. Apakah kamu pikir kamu lebih cepat, atau akankah peluruku yang lebih cepat? Kamu luar biasa, bos. Salah satu mata anak buah Ruben menari dengan kegembiraan ketika dia melihat Ruben mengeluarkan sebuah pistol. Pang itu berani memukuliku dan membunuh begitu banyak orang kita. Kita akan mengajarinya arti tanpa ampun hari ini. Hahaha, jangan khawatir, aku tidak akan menghabisinya dengan satu tembakan. Aku akan menembak kakinya terlebih dulu, lalu kaki yang satunya lagi. Aku akan membiarkan dia merasakan sakitnya sebentar, lalu kita akan memutuskan apa yang harus dilakukan setelahnya. Ruben tersenyum menghina. Ruben dengan cepat terpana di tempat ketika melihat Jack sedang membungkuk dan mengambil 2 buah kerikil. Kemudian, Ruben menatapnya sambil tertawa. Apakah kamu berpikir, membawa 2 kerikil akan berguna untukmu, Pang? Ruben tersenyum dingin. Ini pertama kalinya, aku melihat tindakan yang konyol, seperti yang baru saja kamu lakukan. Aku sudah membidikkan pistolku kepadamu, dan kamu mengambil 2 kerikil. Apa gunanya itu? Tentu saja, kerikil ini sangat berguna. Bab 283. Meskipun aku tidak takut, aku ingin menggunakan kerikil ini untuk bermain-main denganmu juga. Jack berkata dengan ringan, seolah-olah dia tidak peduli dengan Ruben.
Tidak buruk, hahaha. Dor. Ruben tertawa, sambil menembaki paha Jack. Dalam sekejap mata, Jack mengayunkan tangannya, dua kerikil itu melesat ke depan. Salah satu batu kebetulan mengenai peluru, yang mampu membelokkan arahnya. Satu batu lainnya, langsung mengenai salah satu jari Ruben. Ark. Ruben menjerit kesakitan. Jari yang terkena batu kerikil langsung patah, seperti terkena sengatan peluru. Setengah dari jarinya jatuh ke tanah, rasa sakit yang tiba-tiba, membuat Ruben berteriak dengan keras. Pistol terlepas dari cengkeramannya, dan jatuh ke tanah juga. Bos. Tuan muda. Orang-orang yang tersisa, menyaksikan situasi itu dengan mata terbelalak, dan bertanya-tanya, apakah mereka salah lihat. Brengsek, bunuh dia. Ruben melihat pistol di tanah, lalu menoleh ke arah salah satu anak buah di sebelahnya, kemudian memerintahkan, ambil pistol itu, dan bunuh bajingan itu segera. Dia menggeram. Pria itu segera membungkuk untuk mengambil pistol, tubuhnya masih dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak mengerti, apakah itu sebuah kebetulan, pang itu tidak terkena peluru. Adapun jari Ruben, mereka tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi. Mereka menduga, peluru itu memantul ke arah jari Ruben. Sementara Ruben berteriak, Jack sudah bergegas ke arahnya. Dia dengan cepat mencapai pria itu dengan kecepatan seekor citah. Tangan pria itu bahkan tidak mencapai pistol, ketika Jack menendangnya. Jack kemudian membungkuk, dan dengan cepat menyambar pistol, berdiri, dan mengarahkan laras ke arah kepala Ruben. Saat ini, Ruben sangat ketakutan, hingga keringat dingin mengucur di dahinya. Darah mengalir di tangannya, namun, dia tidak memikirkan rasa sakit di tangannya. Dialah yang pertama membidikkan pistol ke arah Jack, tetapi, dalam beberapa detik selanjutnya, pistol yang sama, malah diarahkan ke kepalanya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini, membuat otaknya mati rasa. Bos, bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang yang tersisa sangat ketakutan, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dua dari pria itu sangat ketakutan, sehingga mereka ingin melarikan diri. Bahkan, jika Jack tidak membunuh mereka, ketika mereka melarikan diri, anggota klan Dewa Naga juga tidak akan membiarkan mereka pergi. Klan Dewa Naga adalah kekuatan yang sangat kuat. Mereka adalah masyarakat bawah tanah, tetapi kekuatan mereka mampu menakuti para bangsawan untuk memprovokasi mereka. Kamu akan menyesali keputusanmu jika berani membunuhku, brengsek. Sudah kubilang, aku putra Master Howard, kepala klan Dewa Naga. Pada saat ini, meskipun Ruben sangat ketakutan, dia masih menunjukkan taringnya, tidak mau menyerah begitu saja. Klan Dewa Naga. Dahi Jack berkerut, memikirkan kejadian beberapa waktu yang lalu. Brother Scar dan Ned, beserta orang-orang mereka, yang berjumlah sekitar 200 orang, bukankah dia sudah membunuh mereka semua? Dia tidak pernah berpikir, bos perampok sepeda motor ini, akan menjadi anak dari Master Howard. Dada Ruben mengendur lega, saat melihat Jack tidak berbicara. Sepertinya, Jack merasa ketakutan sekarang. Lagi pula, tidak ada orang yang mendengar nama klan Dewa Naga, dan mengaku tidak takut. Ada apa? Apakah kamu merasa takut, brengsek? Karena kamu takut, berikan saja pistol itu kepadaku. Ruben tersenyum dingin, lalu berbicara. Apakah kamu pikir aku bodoh? Kata Jack dingin. Anak ini benar-benar menganggapnya bodoh, berpikir untuk menggunakan nama klan Dewa Naga untuk menakut-nakutinya, agar memberikan pistolnya. Itu akan seperti menggali kuburnya sendiri. Bab 284. Ayahku tidak akan pernah memaafkanmu, jika kamu berani membunuhku. Sebaiknya, kamu pikirkan baik-baik. Ruben, menyunggingkan senyum ceria dan berbicara. Aku hanya ingin mendapatkan 3,8 juta dolarku kembali. Aku tidak pernah berpikir, kamu ingin membunuhku. Dari kelihatannya, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Jack tersenyum dingin sebelum melanjutkan, katakanlah, aku membunuhmu dan semua orang yang ada di sini. Apakah menurutmu, ayahmu akan mengetahui, bahwa akulah yang melakukannya? Kamu bisa mencoba, jika kamu tidak percaya. Ruben terkekeh dan berkata, apakah kamu berpikir, setelah kamu keluar kota dengan sepeda motor bawahanku, tidak akan ada saksi di sepanjang jalan? Tidak buruk, itulah mengapa, tindakan terbaik adalah dengan menghapus seluruh klan Dewa Naga, kan? Kalau tidak, aku tidak bisa tidur nyenyak. Jack berkata sambil menyeringai. Dor. Setelah mengatakan itu, Jack mengarahkan pistol ke paha Ruben, dan melepaskan tembakan. Ruben menjerit kesakitan dan jatuh tersungkur, semua warna terkuras dari wajahnya. Dia tidak pernah menyangka, bajingan ini begitu kejam, langsung menembak ke arah pahanya tanpa peringatan. Orang-orang yang tersisa sangat ketakutan, sehingga mereka menjerit dengan keras.
Mereka segera berbalik dan melarikan diri. Mereka merasa bahwa Jack, yang sedang berdiri di depan mereka, praktis adalah orang gila. Dia tidak takut mati, dia adalah mesin pembunuh yang hidup. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melewati batas dengan membunuh orang lain. Dibandingkan dengan Jack, mereka hanyalah ikan kecil. Dor, dor, dor. Jack melepaskan beberapa tembakan, suara tembakan itu terdengar di seluruh hutan. Orang-orang yang sedang melarikan diri, mereka semua jatuh ke tanah, mati. Keterampilan Jack menggunakan pistol, praktis seperti dewa. Sena menjerit ketakutan, karena hanya dia dan Tuan Muda Howard yang tersisa. Dia sangat ketakutan, sehingga dia duduk di tanah. Sebuah sentakan rasa sakit melonjak di kakinya, dia segera menggertakkan giginya. Namun, dia tidak peduli tentang semua itu, dia lebih khawatir, Jack akan benar-benar membunuhnya. Hari ini, dia bertemu dengan seorang pria yang tidak takut dengan apapun. Jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Aku hanya ingin uang. Aku bergabung dengan geng mereka, untuk mendapatkan uang. Kamu tidak bisa membunuhku, karena aku pacar Ben. Aku mohon kepadamu. Kamu akan menjadi saudara iparku, jika aku menikahi Ben. Kita adalah keluarga. Sena sangat ketakutan, sehingga dia berlutut dan memohon kepada Jack, kepanikan murni memenuhi ekspresinya. Pergi dari sini, cepat pergi dari pandanganku. Setelah Jack berpikir sebentar, dia menambahkan, jangan berkata sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini. Aku akan memastikan, kamu akan mati dengan kematian yang menyakitkan, jika kamu tidak melakukan itu. Aku akan pergi dari pandanganmu. Sena sangat ketakutan, dia dengan cepat berlari, naik ke sepeda motor dan pergi. Bab 285. Tuan Muda Howard, kan? Apakah aku berani membunuhmu? Apa pendapatmu tentang kalimat ini sekarang? Senyum tanpa humor tergantung di wajah Jack. Dia berkata, kamu bisa saja mengembalikan 3,8 juta dolar milikku, ketika aku pertama kali bertanya, tapi sekarang, sepertinya aku harus membunuhmu. Aku akan memberikan uang itu kepadamu. Tolong lepaskan aku mohon. Ruben berlutut di depan Jack, memohon untuk hidupnya yang menyedihkan. Dia baru menyadari, betapa bodohnya dia, sudah memprovokasi seorang veteran tentara. Dia telah mengalami kekejamannya secara langsung. Baik, aku akan mengampunimu. Tapi, telepon ayahmu, dan minta dia untuk mengirim 3,8 juta dolar uangku sekarang. Jumlahnya harus 3,8 juta dolar, tidak kurang dan tidak lebih. Biarkan aku memperingatkanmu dulu, lebih baik kamu tidak memainkan trik kotor. Bagaimanapun, itu akan sia-sia, dan kamu tidak ingin klan Dewa Naga mendapat masalah. Jack melanjutkan dengan nada malas. Paha Ruben terluka parah, darah praktis menyembur keluar dari luka tembak. Jack berjalan menuju pohon besar dan berdiri di bawahnya, menyalakan sebatang rokok dengan santai. Dia tidak akan berbelas kasih terhadap mereka yang pantas mati. Sedikit harapan muncul dalam diri Ruben saat dia melihat Jack berjalan pergi. Dia diberi kesempatan untuk menelepon juga. Ruben segera mengeluarkan ponsel dari sakunya, dengan tangan berlumuran darah, memutar nomor telepon ayahnya. Ayah. Aku sedang sekarat, cepat datang dan selamatkan aku. Ruben menangis di telepon genggamnya, begitu Howard mengangkat telepon. Ada bajingan bernama Jack White, dia ingin membunuhku, ayah. Dia hanya akan menyelamatkan hidupku, jika kamu membawakannya uang tunai 3,8 juta dolar. Kalau tidak, aku akan mati. Apa? Di ujung telepon yang lain, Tuan Howard membanting meja, mendengar kata-kata putranya, dan tiba-tiba berdiri dari kursinya. Apa-apaan ini? Siapa Jack White ini? Beraninya dia mengancammu, apakah dia sedang menggali kuburnya sendiri? Tidak lama kemudian, pikiran melintas di benaknya dan dia berkata, aneh, anakku. Kamu sedang diculik, kan? Jika itu penculikan, tidak mungkin penculiknya hanya meminta 3,8 juta dolar. Kamu seharusnya bernilai lebih dari 1 miliar dolar. Ruben terdiam sejenak, kenapa ayahnya masih kesal dengan jumlah tebusannya saat nyawa anaknya dipertaruhkan. Ruben berbisik ke telepon, takut Jack tidak sengaja mendengarnya. Ayah, situasi sebenarnya adalah... Ruben menjelaskan. Setelah menjelaskan semuanya kepada Master Howard, Ruben melanjutkan, ayah, kakiku tertembak, banyak darah mengalir dan ini masih berdarah. Aku tidak akan tahan lebih lama, jika kamu tidak segera mengirim bantuan sekarang. Baiklah, anakku. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Tuan Howard menjawab, dan kemudian segera memerintahkan anak buahnya, bajingan.
Kirim 300 orang untuk menemukan Tuan Muda Howard, dan kita harus memberitahu si brengsek itu konsekuensi melawan klan Dewa Naga. Tuan Howard menggertakkan giginya. Dia merasa akan meledak karena marah. Beraninya veteran ini memprovokasi anak buahnya dan bahkan menembak putranya. Ini bukan yang terburuk. Berita yang paling menghancurkan adalah veteran ini tidak bergeming setelah mengetahui orang-orang itu milik klan Dewa Naga dan Ruben adalah tuan muda dari klan Dewa Naga. Pang ini terlalu menganggap enteng klan Dewa Naga. Tidak, jangan, ayah. Meskipun Ruben sangat ingin membunuh Jack sekarang, dia bukan orang bodoh, dia langsung menjawab. Tidak, kamu tidak bisa mengirim orang sebanyak itu, atau kamu akan membangunkan serigala yang sedang tidur. Kami sedang berada di hutan di luar kota, dan bagaimana jika dia melihat orang-orang kita dari jauh, dan langsung menembakku, kemudian dia lari ke hutan. Orang-orang kita tidak akan menemukan apapun pada saat mereka tiba, lalu aku akan mati sia-sia. Master Howard menahan napas, mendengarkan kata-kata Ruben. Dia dalam keadaan panik sebelumnya, hanya ingin menyelamatkan putranya, dan membiarkan bajingan itu mengerti konsekuensi dari memprovokasi klannya. Akan tetapi, dia tidak memikirkan hal itu. Untungnya, putranya yang pintar, mengingatkan akan hal itu. Ruben benar, jika bajingan itu melihat begitu banyak orang menuju ke arahnya, dia mungkin akan membunuh Ruben karena ketakutan. Setelah beberapa saat berpikir, dia kemudian berkata, bagaimana kalau aku mengirim 5 macan Dewa Naga? Mereka semua adalah petarung yang terampil. Seharusnya, tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menyelamatkanmu.